Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar yaitu mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita belajar limit fungsi di ketahinggaan. Ya, kita tahu bahwa simbol dari tahingga adalah seperti ini, angka 8 tiduran ya. Nah, kita sekarang belajar dulu limit limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita membahas limit di ketahinggaan. Nah, limit di ketahinggaan ini bisa digunakan untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Oke. Nah, ini adalah gambar yang merupakan fungsi bisnis dan ekonomi. Nah, ini fungsi bisnis dan ekonomi ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan aturan limit untuk menentukan nilai permintaan atau penawaran suatu barang. Nah, selain itu, masalah kehidupan sehari-harinya itu yang berkaitan dengan limit fungsi di ketahinggaan adalah apa? Itu adalah hubungan inang dan parasit. Ya, misalkan kita tahu kerapatan inang atau jumlah inang persatuan luasnya adalah X, dan jumlah parasit selama periodenya adalah Y sama dengan ini. Nah, jika kerapatan inang di tingkatan tanpa batas, berapakah nilai yang akan didekati oleh Y? Nah, itu misalkan ya. Nah, ini nih hubungan inang dan parasit, ini gambarnya ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke materinya. Nah, tahingga atau infinity ya, adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama matematika dan fisika. Tahingga diberikan simbolnya ini. Sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu itu bukan bilangan, dengan kata lain tidak ada bilangan yang lebih besar dari tahingga. Ya, di mana A kurang dari tahingga dan setiap A-nya adalah anggota bilangan real, dan tahingga itu bukan anggota bilangan real. Nah, oke. Lanjut. Misalkan F adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval A, tahingga, maka kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju tahingga Fx itu sama dengan L. Ya, atau nilai Fx itu dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil X-nya yang cukup besar. Nah, untuk menyelesaikan limit ketahinggaan ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah substitusi langsung, yang kedua membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang ketiga adalah merasionalkan penyebutnya. Oke? Nah, coba sekarang perhatikan. Perhatikan dengan metode substitusi langsung. Oke. Nah, misalkan ada limit X menuju A, Fx sama dengan berarti Fa. Minggu kemarin kita sudah belajar ya limit limit fungsi aljabar. Nah, selanjutnya, hal ini berlaku pula untuk limit fungsi ketahinggaan. Kalau misalkan ada limit X-nya menuju tahingga, Fx, maka akan sama dengan F tahingga dong. Ya, contohnya coba perhatikan nih metode substitusi. Ada limit X menuju tahingga X plus 3, maka X-nya kita substitusi dengan tahingga ya. Berarti tahingga ditambah 3. Itu sama dengan tahingga. Oke, yang kedua ada limit X menuju tahingga X kuadrat 2X min 4. Berarti X-nya kita substitusi dengan tahingga. Tahingga dipangkatkan 2 itu tahingga, 2 dikali tahingga itu tahingga, dan dikurangi 4. Nah, tahingga ditambah tahingga dikurangi 4 adalah tahingga. Oke, itu dengan metode substitusi langsung. Berarti tinggal kita substitusi X-nya, karena menuju tahingga, kita substitusi X-nya jadi tahingga. Nah, sekarang membagi dengan pangkat tertinggi. Kalau misalkan kita disuruh cari limit X menuju tahingga 1 per X, nah, berarti kita harus bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan berarti ini X-nya pangkat 1 ya, berarti kita bagi dengan X pangkat 1, gitu. Nah, jadi jika ada R lebih besar dari 0 dan R-nya itu adalah bilangan rasional, maka kita bisa simpulkan bahwa jika ada limit X menuju tahingga 1 per X pangkat R itu akan sama dengan 0. Oke? Nah, perhatikan contoh ini. Ada limit X menuju tahingga X kuadrat min 2X plus 3 dibagi dengan X plus 3. Oke, perhatikan contoh nomor 1 ini. Nah,
Ingat kalau kita ada fungsi seperti ini, kalian harus bisa, eee, apa, membaginya dengan pangkat tertinggi. Kalian tahu bahwa dari soal ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Nah, berarti kita bagi semua semua elemen-elemen ini dengan X pangkat 2, oke? Nah, dapatlah ini. Udah dibagi X pangkat 2, ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 1, ini berarti ini kan X habis, berarti tinggal 2 per X ya, ini 3 per X pangkat 2 tetap, oke. Maka akan menghasilkan yaitu tadi 1 dikurangi 2 dibagi X itu adalah 0, ditambah 3 dibagi X pangkat 2 adalah 0, dan selanjutnya 1 per X itu adalah 0, ditambah 3 per X adalah 0, maka 1 dibagi 0 adalah tahingga, ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Tentukan limit X menuju ini. Nah, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya sama nih, X pangkat 2. Tinggal kalian bagi dengan X pangkat 2. Nah, maka menghasilkan 0/3. 0/3 adalah sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada A bagi 0, itu sama dengan tahingga. Tapi kalau ada 0 dibagi A, itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Tentukan nilai limit dari X menuju tahingga 3X pangkat 4 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 5X pangkat 4 sama dengan min 3/5. Nah, ini sebelumnya nggak ada ya, kan ini nggak ada. Nah, berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, maka kalian bagi setiap elemennya dengan X pangkat 4. Nah, maka menghasilkan 3 tambah 0 dibagi dengan 0 dikurangi 5, berarti min 3/5. Mudah ya? Jadi seperti itu. Kalau misalkan substitusi, kalian tinggal substitusi X yang menuju tahingga, kalau misalkan apa, membagi dengan pangkat tertinggi, kalian bagi dengan pangkat tertingginya. Kalau X pangkat 2 ya X pangkat 2, kalau X pangkat 4 ya X pangkat 4, seperti itu. Nah, ini perhatikan. Nah, kalau ada untuk A dan B itu anggota bilangan real, maka kita bisa simpulkan bahwa jika M-nya lebih besar dari P, maka limitnya tahingga. Kalau M-nya kurang dari P, maka nilai limitnya adalah 0. Dan jika M-nya sama dengan P, maka nilai limitnya adalah 1 dibagi B1. Nah, perhatikan. Nih, kalau coba kita, ini 3 nomor ini, kalian gunakan ini. Nah, lihat, M-nya kurang dari P. Ini. Ini ya. Ini M-nya 2. M-nya 2. Ini P-nya 3. Nah, berarti 2 kurang dari 3 kan? Kalau 2 kurang dari 3, maka limitnya itu akan sama dengan 0. Nah, nih, kalau M kurang dari P, limitnya akan sama dengan 0. Nah, ini 3X pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Ya, berarti kan 9/6 ya. 9/6 atau sama dengan 3/2. Oke, 3/2. Nah, karena ini pangkatnya, ini kan kalau dijabarin, nah di sini ya, kalau ini dijabarkan jadinya 9X pangkat 4 ya. 9X pangkat 4, bla 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 bla. Dan ini per 6X pangkat 4. Nah, karena ini M sama dengan P, 4 sama 4, berarti M sama P-nya sama dengan sama. M sama dengan P, maka nilainya adalah A1 per B1 atau sama dengan 3/2. Nah, perhatikan ini. Ini 2X-1 dipangkatkan 4. 2X-1 dipangkatkan 4 dibagi dengan ini dikalikan aja, jadinya berapa? 15X pangkat 4 ya. 15X pangkat 4. Ini berarti 2X pangkat 2, 2X pangkat 3. Nah, yang ini 2X yang atasnya, pembilangnya itu bisa pangkat 5, nanti kalian-kalian aja 2X-1 dikali 2X-1 dikali 2X-1 itu akan menghasilkan M-nya lebih besar dari P. Nah, P-nya kita tahu 4, M-nya nanti coba kita hitung ya, 2X-1, 2X-1. Oke, berarti kan berapa? 2X kali 2X, 4X ya, 4X pangkat 2. Berarti dikalikan dengan 2X-1 lagi. Berarti 4X pangkat 3.
4 kali 2, 8. 8x pangkat 3. 8x pangkat 3 dikalikan x min 1 lagi. 2x min 1. Ya, menghasilkan pangkat 4 ya. Pangkat 4. Oh, salah-salah Ibu. Nah, berarti ini pangkat 4. Yang atas itu, yang pembilangnya itu adalah pangkat 4. Berapa tadi ya? 8 kali 2, 16x pangkat 4. Dibagi dengan ini 3x kali 5x pangkat 2 adalah 15x pangkat 3. Nah, berarti M-nya lebih besar dari P ya. Karena M-nya lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tahingga. Oke? Nah, berdasarkan ini bentuk umum ini. Oke, itu. Selanjutnya adalah dengan cara merasionalkan. Perhatikan. Nah, merasionalkan ini biasanya dalam bentuk akar. Nah, misalkan nih, ada limit X menuju tahingga, akar X kuadrat plus 2X min 3 dikurangi X plus 2. Nah, kalau merasionalkan, kalian itu harus mengkalikannya dengan akar sekawan. Oke? Nah, kalau ini kan soalnya nih ya. Ini soalnya, oke. Nah, dikalikan dengan akar sekawan, berarti akar sekawannya adalah soalnya ini juga. Soalnya ini cuma diganti, tadinya ini dikurang, jadinya ditambah. Nah, ini kan sebenarnya itu sama dengan 1, ya enggak? Ini dibagi, pembilang ini dibagi dengan pembilang sama dengan 1, jadi tidak berpengaruh. Nah, ini yang disebut dengan merasionalkan. Nah, nanti dikalian kali seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan dikali satu-satu ya, ini kali ini dapat ini. Terus ini dikali, terus ini dikali, ini dapat ini. Nah, kalau sudah, nanti kalian akan menghasilkan ini. Oke? Ya. Nah, kalau sudah sampai sini berarti kalian bisa di pembagian kalian bisa dengan cara yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Nah, makanya kalian bagi X pangkat 2. Kenapa yang di dalam ini dibagi X pangkat 4? Karena ini dalam bentuk akar. Kalau dalam bentuk akar berarti harus dikali 2 lagi. Ya, berarti X pangkat 4. Ya. Nah, kalau udah menghasilkan yaitu sama dengan tahingga. Maka nilai limitnya adalah tahingga. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, limit X menuju tahingga 5. Akar 5X min 3 dikurangi akar X pangkat 2 plus 7. Oke, dikali dengan akar sekawan. Akar sekawannya ini kan dikurang, jadinya ditambah ya. Ini ditambah. Nanti kalian kalikan satu-satu, menghasilkan ini. Nah, ini dibagi dengan pangkat tertingginya itu X pangkat 2. Ya, ini X pangkat 2. Nah, ini karena masih dalam akar, maka dibaginya dengan X pangkat 4. Oke, nanti kalian menghasilkan yaitu min tahingga. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalkan ada bentuk seperti ini, yang di dalam kurung ini kalian jabarkan dulu. Ya, jabarkan nanti menghasilkan ini. Nah, ini menghasilkan ini, kalau sudah, kalian kalikan dengan akar sekawannya. Berarti akar sekawannya itu ditambah ya, diganti. Jadi kalian kalikan satu-satu, nanti menghasilkan ini, lalu dibagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, berarti dibagi X. Nah, yang ini X. Ini yang ini dibagi X pangkat 2. Nah, kalau sudah nanti akan menghasilkan yaitu negatif 2. Nah, ini perhatikan kalau nanti kan ada kalau bentuknya ini seperti ini nih ya, bentuk cara dengan menggunakan merasionalkan, nanti bentuknya seperti ini bentuk soalnya. Tapi kalau misalkan A-nya sama dengan P, misalkan nilai A-nya 2, P-nya juga 2, kalian bisa menggunakan rumus ini, B min Q per 2 akar A. Nah, contohnya nih, nomor 1. Ini 2, B sama dengan Q. Kalian bisa langsung pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya itu 3, dikurangi dengan Q-nya adalah min 1, berarti 3 dikurangi negatif 1, dibagi 2, akar A. A-nya itu adalah 2. 2 akar 2, berarti 3 tambah 1, ini harusnya 4 ya. 3 tambah 1, 4, per 2 akar 2, atau sama dengan 2 per akar 2. Nah, 2 per akar 2 itu dikali akar 2. Nah, dikali akar 2 dirasionalkan jadinya 2 per 2 akar 2 atau sama dengan akar
2. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan bentuk seperti ini A-nya kurang dari P, maka jawabannya adalah tak hingga, kalau misalkan A-nya kurang dari P, maka jawabannya negatif tak hingga, seperti itu, ya. Nah, nih perhatikan, ini A-nya 3, P-nya 1, berarti A-nya lebih besar dari P, maka jawabannya adalah tak hingga, gitu. Nah, kalau misalkan ini nggak ada bentuk akarnya, kalian akarkan. Nah, kalau misalkan kalian akarkan, kalian harus pangkat 2 kan, ya. Kalau misalkan ini bentuknya fungsi linier, tidak ada akarnya, kalian akarkan tapi kalian kuadratkan juga. Itu syaratnya. Nanti menghasilkan ini A-nya 1, P-nya 2, berarti A-nya kurang dari P, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Nih, pokoknya kalian hafal ini aja nih, kalian harus tahu ini. Kalau A sama dengan P, kalian bisa pakai rumus ini, kalau kalian A lebih dari P, itu jawabannya tak hingga, kalau A kurang dari P, negatif tak hingga. Ya, seperti itu. Nah, ini aplikasi limit kita hinggakan pada fungsi aljabar. Misalkan, ada senyawa ya, senyawa ini adalah hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa, di mana setelah diteliti, jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi ini. Nah, ada fungsi ini dengan FT menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T itu adalah waktu dalam detik. Yang ditanyakan adalah kalian diminta untuk menentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, berarti waktu yang sangat lama itu berarti tak hingga ya. Kita nggak tahu itu sampai berapa, pokoknya tak hingga. Nah, kita tahu fungsinya ini di soal ya. Nah, ini kalian kalikan satu-satu dulu menghasilkan 2T pangkat 2 ditambah T dikurangi 3. Nanti menghasilkan ini. Nanti kalian bagi dengan pangkat tertingginya itu T pangkat 2, maka menghasilkan 2/2 ya nanti menghasilkannya. Ya, ini kan T pangkat 2 dibagi T pangkat 2, 1 berarti 2 kali 1, ini juga sama dibagi T pangkat 2, jadi 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 miligram. Oke, asimtot datar. Nah, kalian harus tahu nih, apa itu asimtot? Asimtot itu jadi suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama dia akan semakin kecil yang mendekati 0 di hingga. Asimtot juga bisa kalian artikan sebagai garis batas atau garis arah ke lengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Ya, asimtot datar juga itu adalah suatu garis yang mendekati nilai tertentu tidak melewati atau menyinggungnya. Jadi asimtot itu ini nih. Nah, ini nih. Nih suatu lengkungan ini. Dia tapi semakin ke sini semakin kecil, kecil, kecil tapi tidak sampai kena. Tidak sampai dengan garis lurusnya. Itu disebut dengan asimtot. Oke. Nah, garis Y itu sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx. Jika memenuhi syarat satu dari limit x menuju plus tak hingga fx sama dengan L atau limit x menuju negatif tak hingga fx sama dengan L. Nah, perhatikan contohnya. Tentukan asimtot datar untuk fungsi trigonometri berikut. Nah, ini fungsinya. Asimtot datarnya, fungsi tersebut adalah, nah, x-nya kalian tinggal substitusi, ya. X-nya substitusi sama dengan tak hingga, maka menghasilkan 2. Gitu. Nah, ini rangkumannya ya, yang tadi kita sudah pahami. Ini latihan soalnya, penjelasannya ada. Penjelasannya kalian bisa pelajari juga. Nambah-nambah soal yang kalian tahu. Dan nanti tugasnya, Ibu minta kalian kerjakan evaluasi nomor 1 sampai nomor berapa ya? Oh, sampai nomor 20 deh. Ya, karena ini cuma satu file. Nah, kalian kerjakan nomor 1 sampai 20 pakai menggunakan penyelesaian atau caranya. Oke. Bentar, Ibu lihat dulu. Oh, enggak. Oh, tadi Ibu salah melihatnya. Oh, nanti kedua kalian ngecek. Berarti ini nomor 1 sampai nanti kan minggu depan kita belajarnya tentang yang trigonometri ya. Berarti ini nomor 1 sampai nomor 13 ya.
Sekian pembelajaran hari ini, nanti kita lanjut minggu depan dengan limit ketahinggaan di fungsi trigonometri. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.